Lembah kematian. Banyak lembah di dunia ini yang sudah merenggut nyawa hingga ratusan di setiap tempatnya. Sebuah kanal YouTube dengan nama Archivo Extinto menelusuri sebuah lembah yang memiliki trek untuk jalan kaki, bahkan dapat dilalui oleh sepeda. Trek itu biasa digunakan untuk berolahraga. Inilah mengapa trek ini begitu menyeramkan. Orang datang ke sana dengan niat untuk berolahraga. Mereka sehat seperti sehari-harinya. Namun, di berbagai titik tikungan, orang-orang justru meninggal begitu saja. Satu kisah yang paling terkenal adalah meninggalnya seorang gadis muda yang berolahraga di sana. Dia meninggal pada tikungan ke-47. Bekas TKP menjelaskan kronologis kematiannya. Dia tiba-tiba terhuyung dan terpeleset di batu, kemudian dia jatuh. Kakinya menjadi lemas dan dia menyeret tubuhnya menggunakan tangan dan berusaha untuk berdiri lagi. Namun setelah beberapa meter dia berusaha, di sanalah dia meninggal. Sungguh kejadian yang sangat aneh. Selain gadis itu, puluhan orang lain juga mengalami hal yang sama, dan beberapa pula karena tertimpa longsoran batu. Inilah mengapa di trek itu ada banyak sekali salib untuk mengenang orang-orang yang meninggal di sana. Dikabarkan bahwa arwah orang yang meninggal di sana terjebak dan tidak pergi dari tempat itu. Arwah yang paling menghantui adalah arwah gadis muda tadi. Dia tidak hanya menghantui tikungan tempat dia meninggal, tetapi sepanjang trek itu. Kevin dan Fabio, mereka berdua menelusuri trek itu pada tengah malam, dari atas sampai bawah. Mereka melihat salib hampir di setiap tikungan. Ini artinya orang yang berolahraga di sana meninggal tidak hanya di satu titik. Bahkan baru tikungan keempat sudah ada yang meninggal. Baru saja mereka melintasi tikungan kelima, sesuatu menghentikan langkah mereka. Si escuche. Kalian mendengarnya? Sebuah erangan terdengar sayu. Erangan seperti kesakitan itu tidak jelas dari mana arahnya. Aquí hay una más. Y de ese lado hay otra. Baru saja mereka melangkah, jeritan itu terdengar lagi. Jeritan seperti seseorang atau sesuatu yang sedang disiksa terdengar cukup jelas. Dalam perjalanan turun, mereka mendengar banyak sekali suara-suara erangan, jeritan, geraman, dan berbagai macam suara lainnya. Hingga pada suatu titik,
Kevin menemukan sesuatu. No mames. Tanto tiempo acá solo. Güey, ven, ¿Qué? ven. ¿Qué pasó? Ven. Hay una bolsita aquí negra, güey. No quiero pensar mal, pero mira, no sé qué sea, güey. Tiene como si fuera sangre, güey. ¿Sí ves bien en la cámara? ¿Y se alcanza a notar? Sí, es como sangre, ¿no, güey? ¿Crees que sea algún tipo de...? No sé, pues parece que aquí es como un sitio de descanso, güey. Sebuah kantong hitam berisikan cairan berwarna merah yang kental seperti darah. Temuan itu sungguh darah atau bukan? Kita tidak tahu karena Kevin dan Fabio tidak mendeskripsikan aroma dan teksturnya. Berikutnya, Kevin mengeluarkan EMF dan terlihat aktivitas energi di sana sangatlah tinggi. No mames. Dio todo. Sí, está todo. Jarang sekali terlihat lampu indikator dapat menyala hingga penuh terus-menerus seperti itu, bahkan di penelusuran orang lain. Tetapi EMF Kevin menunjukkan sesuatu yang kuat. Tak lama setelah itu, Kevin dan Fabio mendengar sesuatu. Suara gadis terdengar lemah di belakang mereka. Mungkinkah itu suara gadis yang kematiannya terkenal itu? Kita sama-sama tidak tahu. Selanjutnya, Kevin mengeluarkan walkie-talkie-nya. Siapa tahu dia dapat berkomunikasi dengannya. Namun, yang terdengar adalah suara yang aneh.
Sekilas memang terdengar seperti gangguan sinyal atau sinyal yang tidak pas pada saluran tertentu. Namun, jika kita dengarkan lebih teliti, suara itu terdengar seperti geraman, entah itu binatang atau manusia. Apapun itu, suara yang terdengar cukup menyeramkan. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan. Seperti sebelumnya, mereka selalu dikejutkan oleh suara-suara yang semakin dekat saja sumbernya. Bueno, me pusieron más nervioso. ¿Qué es eso? ¿Un letrero? Un letrero. Ay, cabrón. Pada akhirnya, di suatu titik, Kevin dan Fabio merasakan teror semakin mendekati mereka. Dan pada akhirnya, Fabio merekam sesuatu. Sekilas memang ini sulit sekali terlihat. Namun jika diperlambat, kita melihat sesuatu pergerakan yang tidak wajar. Sosok ini seperti manusia. Mungkinkah ini penampakan dari gadis yang meninggal di sana? Ataukah sesuatu yang lain? Setelah penampakan itu, Kevin dan Fabio mendengar suara gadis itu seperti kesakitan dan meminta tolong. Selain itu, ada pula seperti suara laki-laki yang ikut campur dalam percakapan mereka dengan gadis itu, sehingga membuat Kevin dan Fabio berpikir bahwa gadis itu mungkin disiksa oleh arwah yang lain. Karena merasa kasihan, mereka menawarkan doa dan lilin untuk gadis itu dan semua arwah yang ada di sana. Namun sepertinya tidak semudah itu. Voy a rezar un Padre Nuestro en este momento, güey. Esta oración va para todos los que están aquí arraigados, para que puedan tener un poquito de luz y puedan trascender. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas también como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo el mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Kevin membacakan doa dengan lantang.
namun suara dari walkie-talkie-nya terdengar lagi. Dan seperti sesuatu yang kesakitan atau mungkin kepanasan ketika mendengar doa dari Kevin. Itu tadi lembah kematian. Bagaimana menurut kalian? Apakah semua itu nyata ataukah hanya hoax belaka? Kalian yang menentukan. Sampai jumpa di video berikutnya.